Ya, selamat sore teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun. Ya, 23. Jurusan informatika semester 8. Ya, ada ini pertama kali ya terjadi di hidup di sepanjang Ariel mengikut Tuhan ya. Ada sesuatu yang menarik. waktu ada buka Alkitab, ada tiba-tiba ngebuka ayat ini, dan Ariel mau sharing tentang ini juga. Kita buka di Efesus 3 ayat 11 sampai ayat yang 13. Dari 10. Jadi Efesus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Aku bacakan ya. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Kita baca lagi yang ayatnya yang ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Sorry. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Kesesakan ini apa sih maksudnya? Kesesakan di sini ini maksudnya itu adalah hati-hati yang peduli dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Orang yang benar, orang yang pengikut Yesus yang sejati itu hatinya merasa sedih. Hatinya itu merasa peduli dengan teman-teman atau orang-orang di sekitarnya yang belum percaya Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus. Karena satu-satunya Tuhan yang paling benar dan satu-satunya kebenaran, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang bisa menyampai ke Bapa tanpa melalui aku. Sampai ke Bapa di sini itu maksudnya masuk surga. Tempatnya Bapa itu kan di surga. Yesus juga ada di surga. Jadi dengan kata lain Yesus bilang kalau misalnya kamu nggak percaya sama aku, kamu tidak sungguh-sungguh mengikut aku, kamu nggak akan masuk surga. Nah, orang-orang yang belum mengetahui itu dan belum mengikut Tuhan Yesus, itu di mata orang-orang yang pengikut Yesus yang benar-benar ya, yang tulen, yang benar-benar mengikut Yesus, dalam hatinya itu ada kayak terasa beban tersendiri gitu. Dan itu bukan hal yang jahat, itu bukan hal yang salah. Adel hidup di lingkungan yang merasa bahwa ngurusin orang itu hal yang salah. Dan ya entah kenapa ada waktu baca ayat ini diingetin akan hal itu. Dan Adel diingatkan bahwa itu bukan hal yang salah gitu loh. Beban yang ada di dalam hati Ariel atau di dalam hatinya kalian, yang aku ingin orang ini mengikut Tuhan, aku ingin orang ini mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu bukan hal yang salah.
Justru itu adalah bukti bahwa engkau itu sudah mengikut Tuhan dengan benar. Karena ada buahnya di sana. Jadi jangan patah semangat buat yang mau menginjili teman-temannya, orang-orang yang di sekitarnya. Jangan patah semangat. Tetaplah berusaha. Tapi jangan lupa doa dulu ya. Karena memang ada beberapa orang itu justru saat kita membantu itu kita menghalangi orang itu untuk bertumbuh. Karena memang ada beberapa, nggak bisa dipungkiri, ada beberapa orang yang ndak jatuh, ndak dikebukin sama dunia, ndak tobat. Jadi ya sebelum menginjil, sebelum memberitakan firman Tuhan, berdoalah dulu. Berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Bergaullah dengan Roh Kudus. Nah ini next videonya kita bahas tentang ini ya. Tentang bergaul dengan Roh Kudus. Sekian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala apapun yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah firman ini dapat menjadi penguat iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you guys, God bless you. See you next time.